Halo Sobat Podcast VIP Undiksa dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Nah, gimana nih kabarnya pendengar podcast VIP Undiksa di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Nah, bertemu lagi di sini bersama saya Arya di ruangan podcast VIP Undiksa. Pada pembahasan kali ini kita mempunyai pembahasan yang sangat menarik nih. Di sini kita akan membahas mengenai topik yaitu kuliah sambil kerja. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kira-kira untuk teman-teman di rumah ada yang tahu nggak nih tamunya siapa? Langsung saja, tanpa berlama-lama, ini dia tamu kita yang sangat spesial yaitu Kak Kevin. Halo. Halo Kak Kevin, gimana nih kabarnya? Baik-baik aja sih sekarang. Baik-baik ya, syukur. Nah, mungkin untuk Kak Kevin bisa menyapa teman-teman podcast VIP Undiksa yang di rumah. Halo Sobat Podcast VIP Undiksa. Nah, untuk Kak Kevin, di sini untuk Kak Kevin nih, kan sekarang nih lagi zaman-zamannya UAS ya, menggempur UAS. Untuk Kak Kevin, kesibukannya untuk belakangan ini apa aja sih? Untungnya di fakultasku udah selesai ya UASnya. Lebih ke prodiku sih udah selesai. Jadinya udah aman banget bulan Juli ini. Dan sekarang lagi fokus ke perlombaan dan juga ya pekerjaan sih. Pekerjaan ya. Nah, untuk perlombaan sendiri Kak Kevin ini berfokus pada perlombaan apa ya? Aku fokusnya di lomba akademik. Kayak semisal esai, kemudian juga lomba poster. Dan hari ini tadi sih lebih tepatnya itu ada wawancara mengenai kewirausahaan. Monetirosan ya. Wah, betul. Sangat produktif sekali ya teman-teman untuk Kak Kevin ini. Nah, untuk Kak Kevin, dari informasi yang saya dapat nih, kakak ini merupakan seorang tiktokers dan selebgram. Nah, di sini apa sih alasan utama kakak itu untuk memilih kuliah sambil kerja ini? Sebenarnya memilih kuliah sambil kerja ya, dibilang kerja juga lebih ke hobi ya, karena bikin video sendiri dan juga suka senang lihat hasil video sendiri. Jadinya mungkin kerja itu benefit dari hobi aku sendiri gitu. Jadi kalau aku sendiri tuh nggak ada paksaan sih untuk sambil bekerja sambil kuliah juga. Jadi sejauh ini masih aman-aman aja. Masih aman-aman aja ya. Nah Kak, seperti yang kakak katakan tadi, kakak itu kuliah sambil kerja dan membuat konten. Nah, gimana nih sebelum-sebelumnya itu kan kita tuh dikasih banyak tugas UAS. Gimana cara kakak mengatur waktunya dalam mengatasi hal tersebut, Kak? Kalau aku biasanya menggunakan skala prioritas. Nah, skala prioritas ini aku bagi itu hari biasanya. Jadi kalau untuk weekdays itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu lebih fokus ke perkuliahan. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk aku menampung terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian untuk hari Sabtu dan Minggu biasanya aku eksekusi untuk pekerjaanku. Gitu biasanya. Mungkin untuk teman-teman di rumah bisa mencontoh ya cara pembagian waktu dari Kak Kevin ini. Nah, untuk Kak Kevin, ini nih saya penasaran, gimana sih caranya kakak ini bisa menjadi selebgram dan tiktokers? Jadi selebgram tiktokers ya. Kalau dari aku sendiri, aku itu kan memang suka bikin video. Jadinya aku ngikutin lah konten-konten apa sih yang lagi terbaru. Secara nggak langsung itu tuh yang bikin followers aku naik, karena ya mungkin audiensinya ataupun para penonton tuh suka sama gaya konten aku, terus juga suka sama gimana cara aku mengikuti tren-tren tersebut. Ya kalau saran aku sih lebih ke melihat audiensi ya gitu, ataupun kayak gampangnya kita ngelihat tren apa sih lagi ngetren gitu loh, dan ya kita ikutlah berpartisipasi dalam tren tersebut. Seperti itu ya Kak. Nah, teman-teman di rumah, mungkin teman-teman bisa ya mencontoh Kak Kevin ini untuk bagaimana cara mengatur waktunya, baik itu dalam perkuliahan maupun di dunia kerja. Nah, untuk Kak Kevin, di sini saya masih penasaran nih, gimana sih cara menghasilkan penghasilan di dalam media sosial ini, Kak? Oke, jadi aku itu biasanya menerima pemasukan dari sosial media itu dari pertama paid promote, kemudian endorse, kemudian campaign, dan yang ketiga visit store gitu. Biasanya keempat itulah yang aku lakukan biasanya. Nah, teman-teman
podcast Pip Uniksa. Di sini jika kalian bijak memanfaatkan media sosial, di situ kita bisa menghasilkan uang di sana dengan melalui endorsement ya Kak, seperti yang Kakak katakan tadi. Nah Kak, dari informasi yang saya dapat nih, Kakak kan sebagai mahasiswa yang sangat produktif, senang mengikuti lomba. Nah, di sini saya ingin bertanya gimana sih supaya kita itu bisa produktif mengikuti banyak kegiatan di samping kesibukan kita kerja atau membuat konten TikTokers. Oke, jadi aku itu memang memprioritaskan perkuliahan terlebih dahulu ketimbang kerja. Karena kerja pun aku freelance ya. Jadinya aku ngambil lah perlombaan, aku juga ikut organisasi mahasiswa, kemudian kegiatan perkuliahan tentunya. Itu aku bagi lagi ke skala prioritas lagi. Jadi semisal kalau ikut perlombaan, biasanya aku ikutnya itu setelah perkuliahannya selesai gitu. Jadi alias kayak sekarang nih kan udah nggak ada perkuliahan, aku mulai aktif untuk lomba lagi. Namun untuk kegiatan perkuliahan masih berjalan, biasanya aku lebih fokus ke itu sih, lebih ke kegiatan pembelajarannya. Kemudian biasanya itu juga bertabrakan ya dengan organisasi mahasiswa, dan organisasi mahasiswa pun biasanya dilaksanakan waktu hari Sabtu Minggu, yang artinya itu bertabrakan juga dengan kegiatan aku kerja. Dan di sini aku bagi lagi, misalnya kalau kegiatannya pagi, aku bakal bikin kontennya itu malam gitu. Mungkin terlihat capek, tapi karena udah kebiasaan ya, jadi nggak terlalu terasa banget, dan juga ya nggak jadi tantangan lah untuk diriku sendiri. Ya gitu ya enaknya ya, kalau kerja tuh sesuai dengan hobi kita tuh sangat enak ya dijalaninya tanpa beban. Nah Kak, untuk selama ini nih membuat konten sambil kuliah terus ikut berpartisipasi dalam lomba atau organisasi, apakah kira-kira ada tantangan tertentu nih dari Kakak yang Kakak alami? Tantangan lebih ke diriku sendiri sih, ke time management. Mungkin di awal aku bilang ke aku bakal membagi skala prioritas segala macam, tapi ya balik lagi lah ya ke diriku yang sangat kemudian ini, jadinya kadang nggak sesuai dengan apa yang kuinginkan gitu. Kadang ya dalam seminggu itu aku sama sekali nggak kerja gitu. Terus kadang juga aku lepas nih tanggung jawabku dari organisasi mahasiswa, dan kadang juga aku bolos kelas karena apa? Karena capek gitu loh. Jadinya ya tantangan tersendiri itu sampai sekarang sih masih berusaha buat ngatur waktu dan juga konsisten sama waktu yang telah aku buat. Konsisten ya, sangat penting sekali ya teman-teman untuk konsisten dalam mengambil waktu. Dan saya juga pun begitu, sangat susah mengatur waktu. Kadang-kadang tuh suka menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Betul banget. Kalau menurut Kak Kevin gimana sih cara mengatasi nih kemageran kita nih, suka rebahan, nonton-nonton daripada kerja tugas kayak gitu? Aku dapat lihat di Twitter salah satu tweet nih ya. Jadi biasanya kan kita itu kayak gini. Jam sekarang jam 17.47. Pasti kita genepin dong. Jam 17.50 ataupun jam 18 deh. Tapi sebenarnya bisa loh kita lakuin di jam 17.47 itu juga. Dan cara lainnya itu biasanya aku ngitung 321 bangun, 321 bangun gitu. Kalau nggak mager, kalau mager nggak bisa ngapain, kayak udah 321 ngitung sampai akhir pun juga nggak bakalan bangun. Tapi sekarang ya lagi berusaha lah buat mengurangi ya rasa mager itu. Kayak di aku sendiri udah worth it sih untuk ngelakuin sistem 321, dan juga ya mempunyai mindset kayak nggak harus digenepin kok jamnya, bisa sekarang gitu. Ya karena itu teman-teman, kalian cara mengatasi mager dari Kak Kevin. Nah untuk Kak Kevin di sini apakah ada aktivitas kakak yang lainnya seperti berolahraga untuk menjaga kesehatan kakak? Kan di balik itu semua ada kuliah, belum lagi mengikuti organisasi, terus sambil kerja. Gimana sih cara kakak ini menjaga kesehatan seperti itu Kak? Oke, biasanya waktu perkuliahan kemarin itu aku minum vitamin. Jadi aku minum vitamin rutin ya, yang ini emang harus rutin nih. Kalau nggak rutin nih mampus nih, nggak bakal kuat nih setiap harinya gitu. Dan karena perkuliahan selesai dan juga lagi gabut ya, nggak ngapa-ngapain gitu, akhirnya nyobalah sekarang nge-gym ceritanya gitu lah, nge-gym ya itu. Dan juga kemarin karena konsul ke dokter sih, karena kan aku jerawatan nih, dan katanya salah satu faktornya itu
karena stres kerjaan gitu, terus stres karena perkuliahan juga, tim manajemennya balik lagi nih ke tim manajemen yang jelek. Dan juga makanan enggak sih, dan kurang olahraga ya. Iya, ditanya sih kayak kamu olahraga enggak ya gitu, terus dibilang kalau bisa olahraga kecil aja nggak apa-apa. Jadi mumpung karena lagi free nih, nggak ada kegiatan apa-apa, langsung aja lah gas gym. Dan juga karena omongan dokter juga kali ya, makanya langsung kayak termotivasi kayak ini nggak bisa nih begadang mulu, tim manajemennya harus diperbaiki gitu ya. Nah itu teman-teman, tadi tips dari Kak Kevin. Kalian juga harus melawan ya mager kalian. Semangat ya teman-teman. Kalian itu harus menjaga kesehatan kalian meskipun di tengah gempuran UAS dan tugas-tugas akhir dari teman-teman sekalian. Nah untuk Kak Kevin, misalkan nih untuk aku pengen nih jadi kayak Kak Kevin, kuliah sambil kerja. Kebetulan followersku baru nih naik sekitar 24 ribuan lah kalau di Instagram. Gimana sih caranya biar menjadi seperti Kak Kevin ini? Wow, setiap orang mungkin punya caranya masing-masing ya. Kalau aku sendiri lebih ke konsisten ngikutin tren apa yang terbaru, tren yang positif tentunya. Ya kalau kita ngikutin tren, ada kemungkinan untuk video kita For You page atau FYP ataupun masuk ke beranda yang membuat itu viral. Karena dari viral tersebut tentunya engagementnya naik gitu, engagement naik seperti followersnya naik, terus viewsnya juga naik, kemudian impressionnya juga naik. Nah karena dari hal tersebut biasanya brand-brand itu bakalan ngelirik gitu loh, karena kan bagus nih apa ya bilangnya ya, skala akun kita nih bisa dilirik. Kalau udah dilirik ya pasti ada aja sih yang reach out dari brand-brand tersebut gitu ya Kak. Nah Kak Kevin, untuk dari Kak Kevin, apakah ada ciri khas sendiri dari konten-konten yang Kakak buat sehingga itu menarik viewers dan followersnya Kak? Jadi kita flashback dulu ya ke tahun 2018. Jadi tahun 2018 itu jadi zaman-zaman yang namanya transisi gitu loh. Main-main HP-nya digoyang-goyangin gitu. Biasanya aku ikutin tuh trennya itu. Jadi orang-orang pada tahu kalau aku itu transitioner kalau nggak salah namanya. Dan juga aku muser karena dulu bukan TikTok ya. Dulu namanya Musical.ly. Dan aku sebagai usernya namanya ya user. Kemudian itu berjalan sampai 2019. Kemudian 2020 aku pindah ganti aplikasi ke TikTok. Tahun 2020 itu zaman-zaman lagi corona kan, jadi di rumah doang. Aku ngambil banyak konten referensi. Yang pertama itu aku ngedance juga, tapi nggak dance yang hard gitu ya, maksudnya ya tau lah ya, dance TikTok yang simple. Kemudian aku juga ambil editing. Nah disinilah awal mula, mungkin ini adalah ciri khasku sampai sekarang, karena biasanya aku ngedit video, tapi nggak video yang susah-susah banget, kayak maksudnya yang kayak video, tahu kan, video lirik. Nah seperti itu berjalan sampai sekarang 2023. Dan juga waktu tahun 2021 itu aku nambah lagi satu kontenku, yaitu konten fashion. Jadi kayak ada ketertarikan gitu loh di dalam dunia fashion gitu, meskipun gak yang terlalu expert ya fashionnya, cuman kayak ya udah pakai daily aja gitu, kayak ngasih inspirasi lah apa aja yang bakalan dipakai setiap hari yang cocok untuk perkuliahan mungkin ataupun untuk nongkrong ya segala macam. Jadi aku ciri khasnya itu ada dua. Yang pertama editing lirik, dan yang lagi satu itu aku bikin kayak ruang khusus namanya Kevin pakai apa, hashtag Kevin pakai apa gitu. Jadi hari ini pakai apa, dan misalnya aku cantumin juga linknya sendiri ya. Selain kerja Shopee Affiliates dan TikTok Affiliates, juga biar mempermudah sih orang-orang kalau mau beli baju yang sama, kalian ya udah langsung klik linknya aja, tinggal klik keranjang kuning aja ya. Betul. Nah untuk teman-teman nih yang mau konsultasi skena, bisa ke Kak Kevin nih, kunjungi media sosialnya. Nah untuk Kak Kevin mungkin bisa di-spill dulu nih TikTok sama media sosialnya. Oke, jadi akun Instagram aku Kevined, KEPINED. Sebut followers atau boleh? Oke, followers aku 136.000. Wow, banyak. Kemudian akun TikTok aku Kevined juga, tapi double D, ada 2 D-nya. Itu followersnya 917 kayaknya deh. Nggak dapat buka TikTok, tapi kayak 900-an ya. Wah cukup banyak ya, sangat banyak gitu.
Nah Kak Kevin, seperti yang kakak katakan tadi nih, kakak ada seperti konten-konten baju atau pakaian sehari-hari, kayak rekomendasi-rekomendasi. Nah itu kan perlu uang kak. Nah uangnya tuh gimana sih kakak cara manajemen uangnya? Sampai kan kita nih anak muda, seperti banyak keinginan, beli ini, beli itu, planningnya. Gimana itu kak? Kalau aku punya 3 tabungan. Yang pertama tabungan pendidikan, kemudian tabungan untuk uang sehari-hari lah ya. Kemudian yang terakhir itu tabungan untuk konten, alias kayak untuk beli baju, terus juga untuk karena aku juga sekarang lagi renov kamar ya, untuk buatin konten di YouTube. Jadi itu juga masuk ke dalam rekening tersebut. Dan untuk cara ngebaginya itu kadang aku misalnya dapat jobnya itu lumayan besar ya rate-nya. Kita dapat misalnya 10 juta gitu. Dalam ketiga ini biasanya aku bagi lagi. Misalnya kalau untuk diri sendiri itu 1 juta 2 juta cukup lah. Terus untuk konten biasanya aku tinggiin kayak 3 juta. Kemudian misalnya nih 2 juta sama 3 juta kan sisa 5 juta. 5 juta itu aku masukin ke pendidikan. Seperti itu. Seperti itu kak. Ya. Nah Kak Kevin kan sudah menjadi konten kreatornya sudah cukup lama ya kak. Nah di sini apa saja sih kendala yang kakak alami dalam menjadi konten kreator ini? Kendala ya, oh ini banyak banget sih kendalanya. Yang banyak juga dialami sama konten kreator lainnya, yaitu waktu pembayaran endorsement. Jadi banyak banget endorsement itu biasanya nggak langsung dari brand tersebut nge-reach out kita, pasti ada orang yang terlebih dahulu kan, atau pihak kedua gitu. Nah biasanya pihak kedua ini memberitahu kita lah. Nah setelah kita membuat konten, jadi ada beberapa konten kreator yang bayarannya ada yang di awal, ada juga yang di akhir, ataupun setengah-setengah. Di awal setengah, di akhir setengah. Kalau aku sendiri aku lebih ngambil yang di akhir ya, karena kalau di awal ngambilnya juga kayaknya nggak enak gitu loh, kayak aku belum ngisi preview nih kontenku gimana gitu. Jadi aku bisa di akhir, dan aku nggak mau setengah-setengah juga, karena kalau setengah-setengah pasti bakalan habis dong uangnya di awal aku pakai gitu loh. Jadi malah nggak bisa nih ngatur money manajemennya. Bisa aku langsung di akhir, dan inilah biasanya permasalahannya yang banyak banget terjadi, yaitu uang kita dibawa lari sama pihak kedua. Nah ini kejadiannya juga sekarang lagi kalamin nih gitu. Jadi ya orang tersebut bawa lari lah duitku dari job ini, dan sampai sekarang belum dibayar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di TikTok itu sekarang lagi marak banget yang foto kita disalahgunakan, ya kan, disalahgunakan dari TikTok doang, di Instagram. Biasanya aku kemarin juga dapat laporan dari salah satu followers aku kalau foto aku dipakai di dating apps. Nah itulah yang jadi permasalahannya, karena aku nggak main dating apps kan sekarang ya, maksudnya dulu pernah, cuman udah aku hapus gitu, sekarang udah enggak. Dan tiba-tiba dapat laporan aku main dating apps, dan lucunya itu titik lokasinya aku kan di Bali ya, ini titik lokasinya di Jawa gitu loh. Aku kayak what gitu pikirku. Dan ini tuh gak cuma sekali 2 kali, bahkan kayak setiap tahun tuh ada aja laporan. Bahkan ada yang sudah sampai pacaran sampai 2 tahun, dan aku heran juga bisa-bisanya nggak ketahuan gitu loh. Kayak wow keren banget ya gitu. Itu sih apa bilangnya ya, fake people yang pakai muka kita sendiri gitu. Dan yang terakhir kendala biasanya ini hate comment ya. Ya bisa hate comment, karena itu ciutin diri sendiri gitu lah, mental segala macam kena lah gitu. Dulu waktu awal-awal main Musical.ly baru jatuh banget mental ya, karena ya kan Musical.ly sendiri dipandang sebelah mata lah ya. Kayak ngapain sih main Musical.ly, alay segala macam gitu. Tapi waktu itu nggak ngerti juga mendiri sendiri ya, kayak wow gila keren banget, tetap main gitu, masih kuat ternyata. Terus ya kelanjutan lah sampai sekarang gitu, jadinya mulai kebiasa buat bodo amat. Ada sisi positifnya juga gitu. Itu aja sih kayaknya ya, yang penting kita ngambil dari positifnya aja ya. Jangan mendengarkan komenan para netizen ya teman-teman di rumah. Kita tuh harus bijak menggunakan media sosial. Nah untuk kakak sendiri, untuk memilih konten-kontennya tuh memilih konten yang viral pada saat ini, seperti kira-kira konten apa ya kak yang kakak buat? Aku sekarang ngedit lirik sih, karena kemarin coba kan kayak kayaknya balik lagi ngedit lirik, apakah bagus engagementnya atau enggak.
ternyata bagus gitu lah. Ya udah lanjut lagi ngedit lyrics. Kemudian kalau di Instagram ya fokus lagi ke outfit. Cuma kemarin agak gak pernah upload outfit ya karena lagi sibuk banget sama perkuliahan ya. karena wow bulan Juni itu benar-benar full nugas, jadi nggak pernah. Jadi sekarang lah baru mulai aktif lagi, baru mulai beli-beli lagi gitu loh buat konten-konten selanjutnya gitu. Nah Kak, dalam pembuatan konten-konten nih mengenai tentang outfit seperti itu, nah Kakak apakah pernah nih mendapatkan sampel gratis dari yang endorse Kakak itu? Pernah, beberapa kali pernah, dan semua sampelnya bagus-bagus ya jujur. Pertama tuh aku mikir kayak aku juga bingung ya sebenarnya kalau mau beli baju gitu, kayak beli bajunya di mana, karena kan kita dapat baju yang nggak sesuai sama ekspektasi kita kan. Dengan para all shop itu mengirimkan sampel gratis ke kita, jadi aku langsung tahu kayak wah ini baju bagus banget, ini harus, emang jujuran aja aku real aja ya, kalau misalnya bajunya bagus ya aku bakal promosiin, kalau bajunya nggak bagus ya nggak bakal aku promosiin, karena ya ini kan masalah kenyamanan juga. Dan aku saya biasanya fair banget kayak oh ini buat bajunya bagus tapi panas gitu, aku bilang aja gitu. Cuman ya emang motifnya dia bagus, minusnya dia panas gitu. Panas, ya. Seperti itu sih. Seperti itu ya Kak. Gimana nih pendapat orang tua kakak ini memilih menjadi content creator di samping menempuh pendidikannya Kak? Waktu SMP 2017 orang tua nggak terlalu mikirin sih kayak gitu, karena waktu itu juga belum dapat penghasilan sama sekali kan, kayak cuma iseng doang, hobi gitu. Cuma agak bingung ya ngeliatin kayak anaknya muter-muter HP mulu setiap harinya gitu loh. Jadi kayak yang dapat ditanya juga kayak kamu ngapain muter-muter HP mulu gitu? Ya bikin video. Emang ada video bikin kayak muter-muter kayak gitu? Maksudnya kayak ngasal banget muternya gitu. Terus ya waktu itu kan zamannya masih kelihatan bagus banget kan gitu. Jadi kayak enggak nih lagi ngetren nih bagus gitu. Terus lanjut 2018, 2019, kemudian dapatlah kerjaan gitu, kerjaan yang lumayan besar gitu. Karena hal tersebut orang tua jadinya mulai support ya gitu. Di awal itu nggak terlalu disupport karena aku minta device-nya yang lumayan tinggi gitu. Waktu itu aku minta ganti-ganti sih kayak dari iPhone 6, 6s, kemudian 6 plus, tapi 6 plus aku pakai duit sendiri. Dan dari sana kayak mereka mikir kayak ngapain ganti-ganti HP mulu, dan aku selalu bilang kayak kalau bikin video harus bagus kualitasnya gitu. Tapi kayak mereka ya udah yang biasa aja sih, sampai akhirnya waktu 2019 dapat kerjaan dan bisa beli HP baru iPhone XR waktu itu. Dan orang tua kaget sih jujur kayak wow bisa ya, maksudnya ngasilin duit dari sosial media sampai segitu gitu. Dan itu berlanjut terus sampai 2021 alias masuk kuliah. Waktu masuk kuliah tuh orang tua juga nyaranin kayak kamu karena udah kuliah gitu, jadi kalau bisa dibagi lagi waktunya gitu, karena kan kemarin tuh kayak ya kontennya itu tuh atau kerja itu lebih dominan dibandingkan belajar gitu. Sekarang itu kalau bisa diseimbangkan lah gitu. Dan awal-awal susah ya jujur waktu itu gitu dengar kata orang tua, karena ya namanya udah kenal duit pasti bakalan fokus ke duit kan. Baru sampai akhirnya nge-realize ya kayaknya pendidikan gak kalah penting juga sama kerjaan di sosial media ya. Jadinya mulai fokus lagi ke pendidikan, tapi ini juga waktu itu dapat kendala juga sih, kayak aku gak dapat konten sama sekali karena menyesuaikan jadwal perkuliahan. Orang tua juga naik lagi kayak kok gak pernah konten, kok gak pernah bikin video, udah berhenti, udah nggak laku lagi. Oh enggak, ini lagi katanya disuruh fokus kuliah gitu. Tapi disitulah diriku ngerasa kayak susah juga ya kalau nggak konten karena nggak dapat pemasukan sama sekali. Apalagi keinginanku tinggi gitu loh, kayak maksudnya tinggi itu banyak mau beli ini, beli itu. Terus kalau minta sama orang tua nggak enak juga ya, karena hampir tiap hari ya minta gitu. Meskipun masih tanggungan mereka, jadinya yang konten lagi, tanggapan orang tua juga masih sama kayak yang ya udahlah ya gitu. Sampai di 2023 alias tahun ini rezekinya lagi naik-naiknya nih. Udah mulai nih ngasih orang tua untuk rezeki gitu. Dan responnya mereka tentu lebih positif dari sebelumnya ya, kayak makin peduli gitu, kayak hari ini udah bikin konten atau hari ini kok nggak ngupload. Karena orang tua aku juga follow akun di Instagram dan TikTok juga ya. Iya nge-follow. Jadi kayak ditanya-tanya gitu, kok nggak ngupload gitu? Iya lagi final project karena lagi bikin UAS segala macam.
oh gitu. Dan kadang mereka benar-benar nge-support banget kalau di keluarga gitu, kayak dikasih tahu, oh ini anaknya lagi kesini, lagi visit store, ini lagi kesini, lagi kerjaan, anaknya dapat kerjaan ini, dapat kerjaan itu gitu. Sekarang udah wah disupport banget sih. Udah disupport banget ya. Ya. Enak ya kalau gitu, sudah disupport orang tua, uang dapat kayak gitu ya. Iya enak sih. Ya gitulah. Nah kak, dalam pembuatan konten ini apakah proses editing dari konten-konten kakak ini itu berpengaruh sekali ya kak? Aku personally iya. Kenapa? Karena yang pertama harus ngikutin tren terbaru editingnya, nggak bisa yang nge-stuck yang lama aja kan gitu. Karena setiap setiap masa itu tuh pasti ada editing terbaru kan gitu. Dan harusnya belajar lagi, belajar ngedit ini, ngedit itu, belajar pakai ini, pakai itu gitu. Tapi feedback yang dia hasilkan dari hal tersebut lah yang buat aku terpacu buat harus ya editing itu tuh benar-benar gini apa namanya berpengaruh banget gitu loh. Karena feedbacknya misalnya nih kayak aku belajar editing A gitu, ternyata feedbacknya viewsnya naik, sama dengan apa, endorsement masuk juga ya. Kerjaan masuk. Jadi itulah yang aku terapin kayak oh ya aku harus ngikutin terus biar gimana pun gitu loh, harus ngikutin gitulah. Seperti itu ya kayak. Nah ini kan lagi viral nih kak, konten-konten yang seperti konsultasi skena keliling seperti itu. Kakak tahu kan konten-konten itu. Nah apakah kakak sudah pernah membuat konten seperti itu kak? Kira-kira gimana pendapat kakak mengenai konten-konten seperti itu ya? Belum ya, maksudnya belum kepikiran buat join gitu ya. Tapi itu menghibur sih menurut aku. Kayak meskipun banyak yang nyeleneh juga, tapi jujur menghibur banget kayak yang kepikiran sampai di sini, karena jujur aku sendiri juga nggak kepikiran. Kayak misalnya ada jasa bapak keliling, komenannya apa, daddy issues, yang punya daddy issues cocok banget gitu lah. Kayak wow, orang-orang kepikiran ya sampai sejauh ini, sedangkan aku kayaknya nggak sejauh itu deh pemikirannya. Tapi lucu, mereka dapat banget kreativitasnya. Kreatif sekali ya, lebih ke konten-konten komedi ya, kalau seperti itu. Nah kak, di sini apakah ada nih saran kakak untuk teman-teman pendengar di rumah ini yang tertarik kepada kuliah sambil kerja kak? Kalau aku sendiri lakuin aja ya, selagi masih ada kesempatan untuk kuliah sambil kerja, lakuin aja. Kayak katanya Joe juga deh, kalau masih muda jangan malu buat ngambil pekerjaan. Kayaknya itu benar-benar berpengaruh banget di omongannya. Karena kalau aku sendiri nyobak kayak kemarin nyoba jualan di HMJ, kemudian feedbacknya apa? Ikutlah lomba proposal gitu. Jadi kayak semakin banyak pengalaman yang diambil, jadi semakin terkumpul juga gitu loh, mulai dari niat, kemudian mulai juga dari pengetahuannya gitu. Jadi ya coba aja ya. Nah itu teman-teman, nah itulah sobat podcast Pipudiksa, pesan dari kakak Kevin. Nah sudah tidak terasa nih, sudah cukup lama kita berbincang dengan narasumber kita yang spesial pada hari ini. Nah tentu saja di sini pendidikan itu harus lebih diutamakan dibanding dunia kerja, karena nanti pendidikan ini akan menunjang kita di masa depan, seperti itu. Nah untuk itu saya Arya Gunawan pamit undur diri dari siaran podcast PIP Undiksa ini. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.